Obat golongan estrogen yang pertama adalah estradiol. Estradiol adalah obat yang digunakan untuk mengelola dan mengobati gejala pasca menopause dan bagi wanita yang telah menjalani histerektomi. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja. Mekanisme kerja dari estradiol yaitu hormon seks sintesis yang mirip dengan estrogen endogen. Pada wanita pasca menopause, estradiol menggantikan hilangnya produksi estrogen dan meringankan gejala menopause. Ia juga mengurangi resorpsi tulang dan mencegah kropos tulang pasca menopause. Baik, selanjutnya farmakokinetika. Absorpsi diserap dengan baik dari saluran gastrointestinal, kulit, dan selaput lendir. Waktu untuk mencapai konsentrasi plasma puncak sekitar 1,5 sampai 2 jam untuk pemberian secara oral. Distribusi didistribusikan secara luas dalam tubuh dengan konsentrasi tinggi pada organ target hormon seks. Memasuki ASI, pengikatan protein plasma sekitar 30-52% pada albumin dan sekitar 46-69% pada globulin pengikat hormon seks. Untuk metabolisme itu sendiri, di metabolisme di hati sebagian oleh enzim CYP3A4 menjadi estron dan estriol mengalami resirkulasi enterohepatik untuk pemberian secara oral. Ekskresi terutama melalui urin sebagai estradiol, estron, estriol, dan konjugat glukuronida dan sulfatnya. Untuk farmakodinamik, estrogen endogen mengurangi pelepasan hormon pelepas gonadotropin dan hormon pelepas luteinizing dari hipotalamus, mengurangi pelepasan gonadotropin dari hipofisis, meningkatkan sintesis DNA, RNA, dan berbagai protein di jaringan target. Indikasi pencegahan osteoporosis pada wanita pasca menopause, kanker payudara metastatik, dan terapi penggantian hormon menopause. Dosis estradiol untuk osteoporosis pada wanita pasca menopause. Untuk dewasanya, yaitu wanita yang beresiko tinggi terkena osteoporosis dan yang tidak menganggap pengobatan non-estrogen sesuai, yaitu 1-2 mg setiap hari. Dosis disesuaikan dengan gejala menopause pasien. Nah, selanjutnya yaitu untuk kanker payudara metastatik oral pada dewasa sebagai pengobatan paliatif 10 mg tiap kali sehari, minimal minumnya 3 bulan. Nah, untuk pengobatan paliatif oral untuk kanker prostat stadium lanjut pada dewasa 1-2 mg 3 kali sehari. Nah, untuk terapi penggantian hormon menopause transdermal pada dewasa, setiap batch memberikan 0,025 sampai 0,1 mg estradiol per 24 jam. Oleskan sekali atau 2 kali seminggu pada area kulit yang bersih dan kering di perut bagian bawah ataupun bokong bagian atas. Nah, sebagai gel yang mengandung 0,5 sampai atau 1 mg estradiol per wadah dosis tunggal, oleskan 0,5 sampai 1,5 mg setiap hari pada batang tubuh bagian bawah kanan atau kiri. Dapat digunakan terus-menerus ataupun secara siklis. Kontraindikasi yaitu hipersensitivitas, riwayat atau kanker payudara saat ini atau kecuali untuk beberapa kasus kanker payudara metastasis, tromboemboli vena sebelumnya atau saat ini, misalnya emboli paru atau DVT, penyakit tromboemboli arteri yang aktif atau baru-baru ini, misalnya infarkt, miokard, angina, stroke, dan tumor yang bergantung pada estrogen, misalnya kanker endometrium, pendarahan genital yang tidak terdiagnosis, dan hiperplasia endometrium yang tidak diobati, atau gangguan trombofilik, misalnya protein C, protein S defisiensi, atitrombin, porfiria, dan penyakit hati yang aktif atau memiliki riwayat kehamilan dan menyusui. Ada efek samping dari estradiol. Efek sampingnya adalah peningkatan risiko kanker payudara, endometrium atau ovarium, hiperplasia endometrium, eksaserbasi endometriosis, asma, diabetes mellitus, epilepsi, migrain, porfiria, SLE, dan
hemangioma hati. Selanjutnya adalah interaksi obat. Estradiol dengan karbamazetin. Karbamazetin akan menurunkan kadar atau efek dari estradiol dengan memengaruhi metabolisme enzim hati atau usus CYP3A4. Estradiol dengan simetidin. Simetidin akan meningkatkan kadar atau efek dari estradiol dengan memengaruhi metabolisme enzim hati atau usus CYP3A4. Raloxifene, obat yang diperuntukkan mengobati osteosporosis dan mengurangi resiko kanker payudara pada wanita pasca menopause. Kadar hormon endogen yang tidak teratur, terutama estrogen, pada kondisi menopause dapat mempengaruhi kepadatan mineral tulang dan menginduksi aktivitas karsinogenik di payudara. Selanjutnya kita masuk ke bagian mekanisme kerja. Untuk mekanisme aksinya, modulator reseptor estrogen selektif, efek mirip estrogen pada tulang, menurunkan resorpsi tulang, meningkatkan kepadatan tulang, dan lipid, menurunkan LDL, antiestrogenik di rahim payudara. Bioavailabilitas 2% dikarenakan konjugasi kloromida resistemik ekstensif dengan lemak meningkatkan SMA 28%, AUX di atas 16%. Dapat diberikan dengan tanpa makanan. Yang kedua yaitu distribusi. Tolong distribusi buat jam 8 liter per kilogram tidak tergantung dosis. Ikatan protein fosfat Raloxifene konjugat monoglukorinida berikat dengan albumin, glikoprotein, asam, tidak berikatan dengan globin, pengikat steroid seks. Yang ketiga yaitu metabolisme, mengalami metabolisme lintas pertama aksentif, metabolis utama konjugat glukorinida, raloxifene 4 glukorinida, raloxifene 6 glukorinida, raloxifene 6,4 glukorinida. Tidak dimetabolisme oleh sitokrom A450. Raloxifene tidak terkonjugasi, kurang 1% dalam plasma, terjadi konversi antara raloxifene dan metabolis glukorinida. Clearance intravena mendekati aliran darah hepatis. Oral 44,1 liter per kilogram jam. Dosis kronis 40 sampai 60 liter per kilogram jam. Waktu fase eliminasi 27,7 jam oral. Yang keempat yaitu ekskresi utama melalui feses. Dalam urin kurang 0,2%, bentuk tidak berubah. Kurang 6% sebagai konjugat glukoronida. Yang kelima yaitu karakteristik dosis. Dosis tunggal dapat memprediksi farmakokinetik dosis ganda. Peningkatan dosis 30 sampai 150 mg menghasilkan peningkatan AUX yang sedikit kurang profesional. Farmakodinamik raloxifene melibatkan aksi relaksasinya sebagai modulator reseptor estrogen, yaitu raloxifene berfungsi sebagai agonis pada reseptor estrogen di tulang, menghambat resorpsi tulang dan meningkatkan kepadatan mineral tulang. Ini membantu mencegah osteoporosis pada wanita pasca menopause. Di jaringan seperti payudara dan rahim, raloxifene bertindak sebagai antagonis estrogen, mengurangi risiko kanker payudara tanpa menstimulasi pertumbuhan jaringan endometrium. Raloxifene menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat dalam darah yang dapat mengurangi risiko penyakit kardiovaskular. Untuk indikasinya, raloxifene diindikasikan untuk pencegahan osteoporosis dan pengurangan risiko kanker payudara pada wanita pasca menopause. Selanjutnya ada dosis dari raloxifene hidroklorida. Dosis yang dianjurkan adalah 1 tablet
raloxifen hidroklorida 60 mg setiap hari yang dapat diberikan kapan saja sepanjang hari tanpa memperhatikan waktu makan. Ada kontraindikasi dari tablet raloxifen hidroklorida yang dimana dikontraindikasikan pada wanita dengan riwayat tromboemboli vena atau FTE yang aktif atau pernah menderita termasuk trombosis vena dalam, emboli paru, dan trombosis vena retina. Selain itu, tablet raloxifen hidroklorida dikontraindikasikan untuk digunakan pada kehamilan karena dapat membahayakan janin. Jadi efek samping umum raloxifen: rasa panas yang tak tertahankan, kram kaki, retensi cairan, gejala seperti flu, nyeri, sendi, dan berkeringat. Interaksi obatnya yaitu raloxifen menurunkan kadar famciclovir dengan penghambatan aldehida dehidrogenase. Gunakan perhatian atau monitor konversi 6-deoksipenciklovir menjadi penciklovir dikatalis oleh aldehida oksidase. Interaksi dengan obat lain yang dimetabolisme oleh enzim ini dan atau menghambat enzim ini berpotensi terjadi. Raloxifen, penghambat aldehida oksidase yang kuat secara in vitro, dapat menurunkan pembentukan penciklovir. Raloxifen menurunkan kadar levotiroxin dengan membuat penyerapan GI. Hanya berlaku untuk bentuk lisan dari kedua agen. Gunakan perhatian atau monitor. Risiko hipotiroidisme, pisahkan administrasi dengan 4 jam. Kolestiramin menurunkan kadar raloxifen dengan menghambat penyerapan GI. Hanya berlaku untuk bentuk lisan dari kedua agen. Gunakan perhatian atau monitor. Poin pentingnya yaitu raloxifen menunjukkan biostabilitas rendah karena metabolisme lintas pertama yang ekstensif, ikatan protein tinggi, dan mengalami siklus enterohepatik yang memperpanjang waktu paruhnya. Sumber dari Medscape.